Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak bosan kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan. Semoga dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kenikmatan tersebut. Dan semoga juga dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menjadi penasehat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita KSA, kajian singkat Arba'in Nawawiyah, yang dengan kemudahan demi kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sudah mengkaji kurang lebih 1/4, dan di waktu maghrib ini insya Allah kita akan memasuki hadis yang ke-10, pertemuan yang ke-12. Hadirin, ini lagi-lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita nggak akan mungkin bisa sejauh ini kecuali karena diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhatikan nih hadirin, hadis yang ke-10 juga menunjukkan kepada kita tentang kaidah besar dikabulkannya doa yang kita lantunkan di setiap waktunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua di antara kita nih hadirin memiliki keinginan, entah keinginan anaknya diberikan rezeki, atau anaknya dijadikan anak yang soleh, atau usahanya berkah, atau doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih di hadis yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, kalau mau doa kita diijabah, ya perhatikan ini. Maka dari itu para ulama berkata di dalam hadis yang ke-10 ada kaidah besar sebab dikabulkannya doa-doa kita. Mungkin kita bertanya nih hadirin, setiap saat kita doa di waktu-waktu diijabahkannya doa, tapi kenapa sampai saat ini doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan kita pesimis dengan doa itu. Bisa jadi nih hadirin, karena hal ini gak kita perhatikan. Karena harus bagi orang-orang yang berdoa memperhatikan adab, etika, dan memperhatikan waktu-waktu dikabulkannya doa. Kemudian setelah semuanya dilalui nih, tapi tinggal yang satu ini belum berhasil dia lewati, mustahil doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak hadirin. Kata Abu Hurairah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang ke-10 di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Hadirin nih, Allah zat yang maha baik, zat yang disifati dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menerima hal-hal yang sifatnya baik. Baik itu di amalan kita, ya harus baik juga amalannya. Atau penghasilan kita yang harus baik juga penghasilan kita. Karena itulah yang akan diterima dan itulah yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogyanya nih bagi kita, hendaknya kita nggak melakukan amalan-amalan kecuali yang baik-baik saja. Dan hendaknya kita nggak mencari penghasilan kecuali dari hal-hal yang baik saja. Dan hendaknya juga kita nggak berinfak dari harta kita kecuali dari yang terbaik yang kita miliki. Ini poin pentingnya nih hadirin. Karena apa? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat baik dan bahkan disebutkan oleh para ulama, Thayyib ini merupakan salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah memerintahkan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasanya Dia nggak akan nerima amalan-amalan ataupun penghasilan-penghasilan yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan di poin yang berikutnya, sebagaimana para nabi dan para rasul diperintahkan untuk makan dari makanan yang baik. Iya hadirin, begitu juga kita pengikutnya diperintahkan untuk makan dari yang baik-baik saja. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan bahwasannya itu ada tuh orang-orang yang gak berbuat baik, yang gak berpenghasilan dengan penghasilan yang baik, serta yang gak menginfakkan dengan infak yang terbaik dari hartanya. Seseorang hendaknya memperhatikan makanannya itu baik atau enggak. Kenapa hadirin? Kata para ulama, karena ini merupakan sebab nggak dikabulkannya doa. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para nabi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik, ini menjelaskan kepada kita dan mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan amalan-amalan kita, serta penghasilan-penghasilan kita, dan serta infak yang kita berikan. Kenapa? Karena ada satu hadis nih hadirin, walaupun kita bersedekah, tapi sedekahnya nggak dari harta yang baik, hartanya haram, hartanya dapat nyuri, maka nggak akan diterima tuh hadirin. Kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata nih hadirin, Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan nerima solat seseorang sampai dia memperhatikan wudunya, memperhatikan kesuciannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan menerima sedekahnya seseorang yang ia sedekahkan dari harta yang ia curi, dari kecurangan. Ini gak akan diterima hadirin. Maka dari itu hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita yang diperintahkan Allah kepada nabi dan rasulnya itu sama. Mereka diperintahkan untuk mengkonsumsi yang baik-baik. Agar apa? Agar doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang terakhirnya nih hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita tentang ada seseorang yang mana dia sudah melakukan semua sebab dikabulkannya doa. Ibaratnya 90% nih.
Doanya dia akan dikabulkan karena apa? Karena dia sudah memperhatikan semuanya. Dia sudah memperhatikan waktunya, halas safar, dalam keadaan safar. Kemudian dia pun sudah memperhatikan tampangnya, ataupun ya pokoknya memang betul-betul dia memerlukan asy'ath aghbar, berdebu, yamuddu yadaihi, kemudian dia pun angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan hadirin, yunadi birububiyatihi, kemudian dia pun berdoa dengan nama-nama Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawassul dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian dia pun ngulang-ngulang tuh doanya, ma'ilhahi ala Rabbi, ya Allah aku memiliki keinginan ini, keinginan itu, ya Allah. Dia ulang-ulang tuh hadirin. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan akhir tragis dari orang ini. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka mustahil, kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai kalimat fa anna yustajabu lidzalik. Maka mustahil doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia sudah mendatangkan ataupun melakukan 5 penyebab doanya dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman karena dia yang mengkonsumsi hal-hal yang haram, kemudian dia gak memperhatikan dan gak membenahi hatinya, gak membenahi dirinya dari dosa-dosa, maka doanya nggak dikabulkan tuh hadirin. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mentakdirkan doanya nggak dikabulkan, padahal dia sudah mendatangkan sebab-sebab dikabulkannya doa, safar, angkat tangan, kemudian tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ngulang-ngulang doa-doanya. Tapi karena dia nggak memperhatikan dosanya, karena dia nggak memperhatikan perkara-perkara yang haram, mustahil doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu nih hadirin, di antara doanya ulama-ulama terdahulu, mereka ketika berdoa kepada Allah, selain mengaku dosanya, mereka pun berdoa, ya Allah janganlah engkau tolak doaku karena sebab dosa-dosaku. Karena apa hadirin? Karena dosa yang kita lakukan baik sengaja atau nggak sengaja bisa jadi menjadi penghalang doa kita nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.